Oke, halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel F9 Football. Setelah udah semingguan lebih kayaknya nggak ada segmen F9 Football Talks, akhirnya kembali lagi. Kenapa nggak ada? Karena gue habis positif COVID teman-teman ya, jadi ini lagi recovery, udah hampir seminggu dan mudah-mudahan bisa tetap ngonten dengan baik lah pokoknya. Dan teman-teman jangan lupa pakai masker ya. Kalau di rumah buka, kalau di luar pakai masker pastinya gue saranin. Kalau lu buka pada saat lu mau makan ya wajar. Tapi kalau lu lagi pengen nonton bioskop, nongkrong, tetap pakai masker teman-teman. Ikutin prokes daripada kena terus berimbas ke kerjaan lu ntar lu yang gak enak gitu. Tapi ya balik lagi nggak masalah banget karena gue akan tetap membahas hasil pertandingan weekend kemarin teman-teman. Yang akan gue mulai dari tim Liga Inggris dulu. MU. Leeds United melawan MU, skor akhir 2-4 ya atau 4-2 kemenangannya MU. Dan kita akan bahas dari sisi line up-nya dulu teman-teman. Di sini gue lihat MU mencadangkan Rashford dan memang selama 90 menit tidak dipasang ya dari awal pertandingan sampai habis. Dan gue nggak tahu kenapa begitu. Apakah mungkin si Rangnick ini masih mencoba-coba dan merotasi Jesse Lingard untuk dipasang sebagai starter ya mungkin aja sebenarnya. Dan lagi-lagi kalau untuk di DM tetap ada Scott McTominay sama Paul Pogba tanpa kehadiran Fred cadangan. Dan gue sudah bikin beberapa notes dari pertandingan yang gue tonton ini. Gol pertama dari set piece. Gol dari sang kapten Harry Maguire ya untuk meningkatkan kepercayaan diri dia. Yang gue bilang juga biasa aja sebenarnya ya. Cuman ya lumayan lah 1-0 lu dapat kesempatan dari set piece ya. Masa nggak diambil gitu kan. Dan 1-0 di tengah hujan yang cukup deras malam ya. Dan akhirnya gol kedua baru yang keren. Itu adalah ketika inisiatif si Victor Lindelof ya. Dia di back tengah. Dia 1-2-1-2 dengan pemain MU yang lain. Kalau nggak salah ada Bruno, nggak salah ya. 1-2 dia maju. Dapat bola lagi, dia tahan. Dia tahu dia nggak mungkin melakukan shooting. Dia nggak bisa crossing, dia kasih umpan ke Sancho. Ini yang gue bilang dia tepat keputusannya. Dia kasih umpan ke Sancho, dan Sancho langsung crossing ke atas, dan disambut sama Bruno. Oke, Bruno cetak gol kedua berarti ya, 2-0. Dan, sorry salah, Lindelof bukan kasih umpan ke Bruno tadi pas pertama itu. Mungkin DM siapa, ada McTominay mungkin ya, gue lupa juga. Tapi ya, 1-2-1-2 yang membuahkan hasil yang cukup beresiko sebenarnya. 2-0 dan gue berpikir ini pasti akan ada sesuatu nih. Dan beneran, babak kedua golnya Leeds dari Rodrigo ya. Dari Rodrigo ya. Asisnya Junior Firpo. Sisi sebelah kiri dia mau crossing sepertinya ya. Kayaknya dia mau crossing cuman salah crossingnya dan gol gitu. Pas gol kesana kayak dia lakuin shooting gitu. Padahal kayaknya crossing. Crossing yang salah dan membuahkan gol dari langit. Tapi ya 2-1. Di sini pemain MU mulai gentar dan selang 1 menit kemudian langsung Rafinha cetak gol lagi dari kesalahannya Wan-Bissaka sama Lingard. Kenapa? Karena mereka ini 2 kali nyerang dari sisi sebelah kiri, teman-teman. Yang pertama si Rodrigo tadi crossing sebelah kiri nggak ada yang jaga, ya kan? Nggak ada yang cover. Wan-Bissaka di mana? Kemudian ya oke lah itu gol dari langit nggak apa-apa. Tapi gol keduanya si Rafinha ini dari crossing sebelah kiri itu ada si Lingard sama ada si Wan-Bissaka yang nggak bisa melakukan blocking gitu. 2 pemain lawan 1. Siapa yang kasih crossing ya? Sebentar. Yang kasih crossing itu adalah si Daniel James ya. Mantan pemainnya MU juga ya. Dan ya udah 2-2 Rafinha. Ronaldo sempat kasih argumen kena kartu kuning dan cuman gol tetap disahkan sama VAR ya, sama wasitnya Forshaw nama wasitnya. Dan akhirnya baru Fred masuk, Pogba ditarik keluar. Ya, Rangnick juga berani banget ya. Tarik Pogba keluar dan akhirnya ya umpannya si Sancho. Ketika dia sendiri di sisi sebelah kiri, dia tahu bahwa Ronaldo kalau dikasih umpan juga kurang tepat posisinya. Meskipun Ronaldo selalu minta bola gitu. Dia tahu Fred lari sebelah kiri, dia kasih ke Fred dan Fred shooting. Itu baru gue bilang Sancho sekarang udah lebih berkembang. Dia bisa ngambil keputusan lebih, apa ya istilahnya, mungkin lebih pede mungkin ya. Dan akhirnya 3-2. Dan gol keempat dicetak sama si Elanga ya, 4-2. Untuk membalikkan kepercayaan dirinya. Sebelumnya dia pernah dibully ya. Pas pertandingan ini ya, dia kayak gini golin akhirnya.
Dan yang 4-2 skor akhir. Dan untuk table, MU sementara peringkat 4, tapi hanya sementara karena Arsenal masih punya 3 game di tangan, ya. Spurs masih punya 3 game di tangan itu. Jadi nggak usah terlalu senang dulu ya. Kebetulan si Wolves juga punya 2 game di tangan. Jadi 3 tim membuntuti. Ya. Kalau West Ham sama-sama 26, ya. Yang perlu di-highlight adalah Liverpool ini kalau bisa menang sekali lagi jaraknya sama City cuma 3 poin. Nah, ini akan bikin lebih seru. Tapi nggak usah kepanjangan karena kita akan lanjut lagi. Masih ada Champions League nanti ya. Tapi kita bahas dulu dari tim andalan gua. Yang akan gue bahas dengan netral ya. Barcelona. 1-4 melawan Valencia di Estadio Mestalla ya. Atau Mestalla ya. Bermain 4-3-3 seperti biasa. Kali ini Dembele dikasih kesempatan main dari awal. Oke, si Adama dicadangin ya. Aubameyang dikasih start ya. Ferran Torres yang mainnya bapuk banget di Europa League. Di Europa League kemarin dikasih kesempatan lagi. Apa yang bisa gue lihat pertandingan kali ini? Barcelona dari sisi lini tengah ini sangat kurang. Oke. Dan si De Jong ini gue entah kenapa ya. De Jong ini lagi lumayan menurun performanya. Tuh. Kemarin ditempatin di DM dia kurang berhasil dan sekarang ya Busquets balik lagi ke DM. Dia ditempatin sebagai attacking midfield sebelah kiri yang harusnya posisinya Pedri. Gue lebih suka Pedri main di sebelah kiri, De Jong di sebelah kanan. Itu lebih cocok. Tapi enggak, ini Gavi yang tempatin sebelah kanan, De Jong sebelah kiri. Jadi sering banget De Jong ini apa ya? Memberikan umpan ke pemain yang sebenarnya riskan gitu. Busquets lagi riskan dikasih umpan dan akhirnya diving. Kasih umpan diving gitu. Dan terlalu gerasak-gerusuk mainnya. Apalagi si Gavi dikit-dikit terlalu agresif sampai nekal-nekal orang gitu kan. Dan ya gol pertama memang sih lumayan mengangkat moral ya. Pokoknya Barcelona kalau udah cetak gol 1, apalagi di babak pertama, itu moral udah naik. Lebih enak nontonnya. Jordi Alba kasih umpan lambung ke si Aubameyang, ya kan? Dan si Aubameyang shooting kencang banget, masuk 1-0. Gol pertama dia selama berapa nih? 3 match terakhir ya. Nggak pernah cetak gol ya. Di Europa League gak golin, di debut La Liga gak golin, di Camp Nou. Dan sekarang cetak gol lagi lawan Valencia ya. Oh ya, lawan Atletico dia nggak golin soalnya. Dan ya, gol kedua juga Aubameyang lagi ya. Itu dari Jordi Alba lagi. Di sini lah gue bilang, ya bagus sih cetak gol, cuman terlalu bergantung satu pemain gitu. Kreativitasnya dari Alba doang. Tuh. Des sedikit lebih baik. Tapi tetap gak lebih baik karena di babak kedua akhirnya dia kebobolan 1 gol Barcelona ya. Dari umpan sebelah kiri. Yang seharusnya bisa di-cover sama Des. Tapi Des di mana? Des bukannya nutup crossing dari sebelah kiri pemain Valencia, dia malah di back tengah ya. Di situ udah ada Araujo ya, udah ada si Mingueza. Mingueza masuk babak kedua gantiin si Eric Garcia. Eric Garcia harusnya cedera ya nggak salah ya kemarin ya. Barcelona aduh pusing banget nih gue nih. Banyak-banyak pemain yang nggak bisa main semua. Alves juga suspended ya match kali ini. Dan Alves nggak bisa main di Europa League karena dia tidak didaftarkan Xavi untuk masuk ke Europa League. Cuma boleh 3 kan. Auba, Ferran, sama Adama. Dan ya, gol keempat untungnya masih ada inisiatif Pedri yang masuk babak kedua. Merubah permainan lagi. Dia shooting keras, kena punggungnya si Aubameyang. Dan 4-1 skornya. Sempat dikira itu golnya Pedri. Tapi setelah pertandingan disahkan itu golnya Aubameyang. Dan itu jadi hat-tricknya Auba. Oke. Ya balik lagi gue bilang. Lini tengah mesti lebih mendominasi lagi. Jadi lebih tertata, lebih terstruktur, bukan gerasak-gerusuk gitu. Dan ini sangat membahayakan ketika mereka harus menjamu Napoli nanti ya. Bukan menjamu, mereka akan dijamu Napoli ya di Diego Armando Maradona Stadium ya. Klasemen sementara Barcelona peringkat 4. 1 game di tangan. Nah, ini lumayan bagus nih. Oke. Dan ya, masih panjang sebenarnya. Masih ada 13 match lagi di La Liga. Dan kita lihat ke depannya seperti apa. Dan sekali lagi, thank you buat teman-teman semua yang udah nonton. Ya, pastinya jangan lupa untuk subscribe ya. Thank you yang udah nonton terus. Stay tune terus. Dan sehat-sehat terus. Ya, salam sepak bola. Kita akan ketemu lagi di ngomongin hasil pertandingan UCL. Ada MU mungkin ya nanti ya. Kita lihat aja ke depannya seperti apa. Oke, thank you dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.